dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Selamat datang di Seperempat Abad. Masih bersama Faris Jauh. Di episode kali ini gue membawakan teman gue yang jauh datangnya dari Banyuwangi, bernama Tridika Nurman ya? Betul ya? Tri Andika, Mas. Tri Andika Nurman. Halo. Tri Andika Nurman. Halo. Kita panggil saja Dika. Dika ini sama gue ini satu kampus dulunya di Malang, di Brawijaya. Dan kisahnya, bukan kisah ya, sebenarnya pengalaman dia di bidang usaha ini cukup banyak dari zaman kuliah dulu dibandingkan saya. Wadidaw. Bohong. Padahal mentornya Mas Faris sendiri dulu. Pertanyaan gue, lu emang gak mau kerja ya, Dik? Iya sih, Mas. Kenapa? Nggak mau kerja. Sebenarnya kalau alasan utama sih lebih ke arah bukan kerjaan orang kerja itu jelek atau nggak enak kayak orang-orang lainnya bilang budak korporat lah, nggak enak segala macam. Jelas-jelasan aku bukan orang yang kayak itu kan. Cuman lebih ke arah dulu orang tuaku itu kan nguliain aku di kampus susah kan, Mas. Soalnya aku kan keluarga yang biasa aja. Tapi orang tua itu sampai ngejual kebun, sawah, mati-matian nguliahin gitu kan di ekonomi, di manajemen, di bisnis. Kemudian ketika aku nggak memanfaatkan ilmu itu, merasa bersalah. Bener itu sih yang paling pribadi. Jadi kayak perjuangan orang tua dulu, almarhum sama mama dulu ngejual ini, itu aku ngerti sendiri. Sampai dibela-belain buat bayar kos ataupun makan itu. Nggak usah, yang di rumah, yang di Banyuwangi, makan seadanya, aku yang penting bisa makan enak. Kalau aku setelah kuliah, aku kerja yang bukan di bidang bisnis atau bukan di bidangku kuliah, kayak mencederai mereka. Itu gitu aja simpelnya. Emang kamu jurusan apa dulu? Manajemen apa? Marketing, Mas. Manajemen. Sama ya kayak aku ya? Sama, ya kan aku ikut sampean dulu. Anda yang meracuni diriku. Anda, Gustaf, itu meracuni diriku. Oke lah, jadi Dika ini sekarang sudah berkeluarga sama kayak gue, cuman dia lebih senior lah, nikahnya lebih awal. Aduh, kecil-kecil. Umur berapa sih lu, Dik? Saya sekarang umur 26. Nah, sama kayak aku dong. Iya, Mas. Kalau di Banyuwangi emang umur segini normal. Kayaknya di daerah sampean aja di Bandung itu. Nikah umur berapa kamu? Aku nikah umur 24. Tahun itu mau ke 25. Kenapa nikah di umur 24? Itu kan masih muda banget, cuy. Ya merasa bosen sih, Mas. Bosen, hidupnya gitu aja, perlu tantangan lebih, dan kebetulan menemukan wanita yang dicintai. Iya. Kalau Anda sudah tidak punya tantangan, menikah ya solusinya ya? Enggak sih, Cok. Jangan, alasannya jangan kayak itu, berat, ya kan? Berat kan? Berat. Tapi enaknya juga enak sih. Enaknya juga banyak, nikmatnya juga banyak. Iya, benar. Oke, Dik, lo kan nggak mau kerja, dan dari dulu banyak sekali bidang usaha ya. Bidang usaha yang kamu geluti. Nah, sekarang kamu udah punya beberapa usaha yang sedang jalan. Di antaranya ada Abimantrana ya namanya? Iya. Sama satu yang lagi. Paling baru itu. Ada kafe, Tamulang Coworking. Tamulang ya? Ya, Tamulang. Tamulang. Sama satu lagi? Sama sekarang baru bikin brand ini sih, brand fashion gitu. Hore Project sama teman-teman. Hore Project. Oke. Ini sekarang Dika di Banyuwangi punya 3 lini bisnis yang dia kembangkan baik sendiri atau bersama teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari tahu satu-satu bagaimana dia membangun prosesnya. Yang pertama ada Abimantrana Project.
Bagi gue ini cukup menarik, Dik. Coba lu cerita dulu nih, Abi Hmm. Mantrana ini apa? Tapi lebih menarik project pertamaku sih Mas dulu, yang gagal pertama. Ngacai dulu, ngacai. Ingat? Sobat Ngajai kan masih existing, bro. Iya, sobat ngacainya Mas. Ngacai brandnya kan dulu pernah dikasihin ke aku sama Tejo kan dulu. Ingat kan aku Mas buat aku ya. Tapi Iya. ternyata adik sampean seperti itulah ya. Mimpi memiliki brand tidak sejalan dengan bagaimana mengelola sebuah brand. Itu Bener. yang gue dapatkan Sulit, sulit, di Dear sulit. Inspiration. Di sama ini ya, sama Anul, Sama Anul ya? Anul, Vina, Masa sih? Macho, sama Hmm. Hafi. Oh iya ya. Api itu. Nggak mau dijual kan dirinya? Dearnya sebenarnya itu setahun dan soft closing sebenarnya. Udah jalan setahun dan soft closing dengan sangat baik. Itu sepatu dulu Mas ya? Sepatu. Itu Jadi salah satu motivasiku dulu diri itu kayak keren banget anak-anak kuliah. Aku sebagai anak Banyuwangi kampung masuk ke Malang bertemu dengan lingkungan kreatif seperti sampean, gila anak-anak bisa bikin dir gitu ya. Rusak kalau nggak gambarnya itu ya. Hijau. jadi itu ketika Gustaf punya Little Feat, wah, Little Bit. sama Ijal, Edo, Edo. Dio dan kawan-kawan, ya gue udah punya pengalaman gagal di bidang clothingan, jadi ada sesuatu yang juga gue suka dan gue pakai tiap hari, dan waktu itu lagi booming yang sepatu, punya channel langsung gue garap. Lumayan sih itu. Iya bagus itu. Oke, terus habis itu ngacai sudah berlalu, dan pembelajaran berikutnya lu dilakukan di food truck ya. Terus Iya iya. sempat handle food truck, jadi ada teman kita yang punya usaha food truck, dan emang cukup visioner sih pada saat itu di Kota Malang, namanya Bueno Food Uh, Truck. Cuman gue hmm. nggak tahu bagaimana itu bisa berpindah tangan ke Dika Nurman. Jadi kalau dulu sebenarnya aku menawarkan diri ke temannya sampean juga kan Mas ya, Mas Iya, Yasir kan. iya. Mas Yasir dia yang punya project dia kayak pilot pertama projectnya dari dia menggandeng beberapa investor teman-teman sendiri, kemudian saya join. Enak sih waktu itu kan bertahan 6 bulan running enak, kemudian saya memutuskan untuk menjadi investor pasif saat itu karena Mm-mm. 2015 ayah meninggal Innalillah. otomatis dana untuk kuliah, wah ini kalau kuliah lama tambah makin banyak, nggak nyari duit sendiri makin sulit, jadi fokus di kuliah dulu, sama waktu itu kan KKN Oke. udah magang, jadi fokus dulu dipegangkan sama Yasir dan Sasa saat itu 2000 berapa ya 2011 Sasa. Oke. Udah ternyata nggak sesuai dengan apa namanya, perjalanannya nggak semulus biasanya, masalah internal sih Mas kebanyakan, Oh, tapi dari prosesnya itu awal internal. Bueno dibuat, kamu udah berkecimpung? hmm aku nemenin Mas Yasir nggarap semuanya, walaupun otaknya tetap di Mas Yasir ya. Dulu otaknya food truck, menu segala macam, konsep, blueprint, bisnisnya, strategi marketing dia bikin. Cuman aku bisa bantuin sambil belajar saat itu. Hmm. Barulah investornya adalah Sasa. Sasa dan aku juga menyumbang Kamu. beberapa modal saat itu. Terus habis itu mulai off-nya kayak gimana? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari Bueno Food Truck? Jalan berapa, Nah setahun ini, ya? ya Mas hampir setahun. Oke. Jadi pelajarannya juga ternyata sampai sekarang, kayaknya itu pelajaran proses yang paling berharga. Aku belajarnya di dunia bisnis ketika kita bikin project, 80% kegagalan itu bukan gara-gara kita nggak bisa jual produk, Hmm. bukan gara-gara produk kita yang fail, terlalu mahal, nggak diterima masyarakat, nggak. Cuman 80% itu ada di masalah internal, sosial. Masalah Itu sosial. sosial, Mas. Contoh, Dan itu contoh, saya contoh, berani contoh, contoh. berani bilang 90% itu kondisi seperti itu. Contoh, contoh. Dan jadi contoh kayak ini, waktu di kasus saya sendiri di food truck, itu saat itu kan kita berjalan 3 orang kepala kan Mas ya. Ya. Posisinya sama itu Mas, 3 orang kepala sama. Kita punya hak dan kewajiban yang sama, hanya berbeda masalah presentasi bagi hasil sesuai modal. Oke. Kemudian waktu ayahku meninggal, aku keluar dulu dari operasional, aku jadi pasif, jadi nggak ikut cawe-cawe, nggak ikut jualan.
saat itu Mas Yasir juga punya problem. Kalau nggak salah di harmonika. Pasti denger lah kan itu. Anak Menghilang. FE tahun itu tahu. Dia sempat bisa dibilang bukan menghilang ya. Dia Tahan ijazah. menenangkan hati. Ya, itulah menenangkan hati. Dia balik Jakarta. Dia Utang sambil dekan. magang kalau nggak salah. Hah? Utang dekan. Nggak aku yang ngomong loh ya. Bukan aku yang ngomong. Ya, pokoknya ada kasus lah ya tentang konser Iya. besarnya di kampus kita. Sebenarnya Iya. masalah apa sih? Ya udahlah, nggak usah Ya di udahlah. skip aja Ya lah. udahlah. Pokoknya ada masalah gitu lah. Nanti gue Jadi bikin masalah. waktu sama orangnya untuk ngobrol. Siap. Tapi dia maksudnya apa ya? Sempat sih aku sedih atau kecewa sama dia, tapi kemudian proses pendewasaan membuat aku tetap dia tuh keren kan, project dia banyak sekarang kan, Respect. tetap respect sama Karena dia. kalian berdua sama-sama belajar dari Bueno Food Truck akhirnya berdua. Dia bisnis pertama Bueno Food Truck, aku juga bisnis pertama yang serius setelah ngacai di Bueno Food Truck juga gitu. Tetap ngacai yang pertama. Berarti gini, di Bueno Food Truck itu ketika kalian bertiga menjadi seorang founder dan berjalan bersama-sama tanpa ada perbedaan hak dan kewajiban, ternyata ada satu hal yang paling sulit dalam menemukan partner yang support ya. Iya, support, saling mengerti itu sih Mas. Kan konflik sosial itu pasti ada kan Mas. Sama istri pun juga ada pasti. Sama siapapun ada. Cuma tergantung gimana kita mau menyelesaikan, mau meninggalkan, atau mau apa ya, memperkeruh masalahnya. Sesimpel itu kan. Paham. Dan itu Kalian terjadi mau di memilih di setiap posisi bisnis. yang mana ya? Saat itu kan Itu memang ketika Bueno penjualan mulai turun, saat itu kan aku nggak ikut, Mas Yasir nggak ikut, dihandle sama Mbak Sasa sendiri waktu itu memang. Dia mungkin kewalahan, kecapean, dan tiba-tiba dia ngambil S2 di ITB saat itu, dan tiba-tiba ya udah bisnisnya ditinggal begitu aja, karena nggak ada menghandle, ya jadinya sampai sekarang terbengkalai. udah dijual tapi bis segala macam. Belum Mas, masih ada di Malang itu, masih nebeng di temen, karena pakai bis kan. Nggak ada yang ngurusin lagi tuh. Masih karena kita bertiga punya kesibukan Mas Yasir dengan proyeknya, aku dengan proyekku sendiri, kemudian Mbak Sasa juga sekarang sudah kerja, nggak ada yang ngurusin gitu Mas. Tapi next mungkin masih berharap ada kejelasan nantinya sih. Nggak dijual. Sulit sih Mas ngejual food truck, atau mungkin sampai mau beli gitu. Murah Mas, 200 juta paling. Men, itu food truck lama, boy. Udah berapa tahun Iya. kalian gak panasin? Ya, mungkin dari tahun 87 lah Mas. Itulah kenapa gue Sama. masih pengen melakukan something tuh, usaha tuh sendirian aja. Bener sih Mas, bener. Bener. Kalau nggak bisa dapat partner yang klik ya. Iya. Kan kemudian aku setelah food truck lulus, aku juga ikut teman nggarap ini apa? Skrimus. Sekrimus tuh kalau di Malang masih punya senior kita ya. Iya, punya Hertas Nim Syahid kan. Tapi juga sama. Mas Dede. Aku setelah itu aku main sama Dedek kan. Aku setelah off dari kampus, aku lebih sering main sama anak-anak 2009, 2010 timbang angkatanku. Kemudian aku juga belajar sama Dedek kan senior banget Thomas. Kamu tahu sendiri kan dia main bisnis sudah lama sama Aras. Kemudian dia ada problem, dia butuh suntikan dana waktu itu. Udah aku join, aku belajar juga gimana sih proyek bisnis clothing atau fashion yang gede itu kan di Malang. Skrimus kan juga aku bilang punya nama lah di Malang. Jadi aku join ke dia. Dan lagi-lagi bukan gara-gara Skrimusnya nggak laku Mas, enggak. Bukan gara-gara bajunya jelek, enggak. Cuman bebarengan saat itu Mas Dedek punya problem, dia main saham kalau nggak salah, dia punya problem, punya masalah yang nggak bisa menceritakan sih itu. Akhirnya membuat finansial lah ya. Finansial membuat runtuh. Ya sama mungkin denger lah masalahnya. Kemudian dia runtuh, dia lagi down, dan fokusku sekarang lagi cuman bisa menemani dia untuk bangkit. Ayo, karena dia juga salah satu mentorku sih Mas, dia ngajarin aku bisnis gimana. Ketika dia down Mas, sampai sekarang dia down Mas menurutku. Dan aku masih berusaha untuk seorang mentor.
Tapi nggak mentor. siap Ternyata menghadapi down. bukan nggak siap, dia sedang menghadapinya. Itu kalau Sebentar, semua proses Skrimus tapi masih ada kan? masih ada. Cuman kan Skrimus itu franchise, Mas. Ya nggak sih? Iya, tapi Kan dia atas nama dia kan? produk yang di Malang atas nama dia. Oh iya, Cuman tapi yang maksudnya uh, nggak yang di hancur kan? nggak hancur. Cuma Cuman lagi down mungkin aja. kepemilikan sedikit beberapa persen ada diambil beberapa saham oleh Pak Nino yang di Bandung, pemilik aslinya brandnya Iya, Pak Nino. Itu membuat kita sama-sama down, kita ya seperti itulah Mas. Jadi fokus sekarang lagi bangkit sih dia. Ibu ibarat kata masalah Mas Dede itu dari Tasnim itu kalau aku yang ngalamin mungkin bunuh diri mungkin aku Mas. Udah berat. finansial. Finansial, psikologis juga bermasalah. Masuk psikologis membuat lingkungan jadi inilah. Kan dia juga sempat ini apa ya? Ya gitu. Enggak perlu Iyalah. diceritakan. Ntar aja kalau mau Ya, cerita. ya. Ya. After this. Bukan ladang gosip, tapi ya gitulah. Iya, Orang benar. yang Cuman kita pelajarannya nggak tahu dari kapan jatuh ya, dan seberapa Hmm. dalam kita jatuh lah ya. Buat yang Pak lama. Mardigu aja kan sekelas Mardigu juga dia cerita membangun bisnis nggak setahun 2 tahun sehebat dia juga pernah jatuh. Berapa lama pun itu bukan jaminan bahwa settle ke depannya pas kita mau buka sesuatu yang baru atau mempertahankan yang lama ya. Iya, benar. Pecah Pasti ada sekali. konflik. Sekarang kita lanjut ke Abimantrana. Ini gue pengen tahu dulu nih tentang Abimantrana, di apa ada apa di balik Abimantrana? Ada udang kan di balik batu kan? Ada udang di balik batu. Di batu masih ada security. Gue tuh tahu nggak? Gue nyari Abimantrana di Instagram lu tuh ketekan lu dulu sama di stories lu. Apa nih? Memang baru sih Mas, baru. Terus gimana? Jadi, Coba cerita. Oke, itu proyek baru sih Mas, proyek baru. Memang secara legalitas baru saya daftarkan di CV sekitar 6 bulan. Berarti sekarang kamu punya Jadi, CV? punya CV sekarang sudah legalitas. Cuman start awalnya, ibarat kata aku bikin senjatanya dulu, itu sudah dari bulan September bulan kemarin, jadi hampir mau setahun. Oke. Jadi memang CV Abimantrana Project itu aku sama temanku 2 orang, tapi timnya banyak udah sekarang. Kemudian dia tuh anak perikanan UB. Oke. Sering tawuran. kumpul, sering tawuran bareng dulu ya kan, sering tawuran bareng sama melawan beberapa bendera. Dia anak Banyuwangi juga, teman SMA. Kemudian dia jadi istilahnya pentolan di perikanan. Ketemu juga waktu itu kita sharing, dia anak perikanan. Dia mindsetnya memang sangat suka dengan sektor-sektor real, bisnis real. Jadi bisnis hulu. Bukan kayak sampean yang di dunia kreatif, project apapun kayak branding segala macam. Dia nggak bisa itu, nggak kreatif katanya. Cuman dia suka di hulu. Gitu. Kemudian kita join. Jadi memang kita punya mimpi yang sama waktu di kuliahan sama temanku. Ini cerita dulu Mas ya. Kita punya mimpi bareng, bikin project. Kalau aku kan pengen punya bisnis di semua lini. Ya kemaruk sih, cuman banyak orang mau bilang nggak bisa, cuman semua lini gitu. Kayak orang bilang nggak bisa, harus fokus. Aku pengen dobrak itu sebenarnya Mas. Enak. Orang Sinar Mas juga punya kan banyak usaha. Kopi Kapal Api juga punya udang, nggak cuma bisnis kopi aja mereka. Kemudian kita bikin project itu dinamakan Abimantrana Project. Sebenarnya bisnisnya tipe kita jual pengelolaan Mas. Oke. Jual pengelolaan. Lini pertama, lini paling gede memang ada di sektor perikanan, karena temanku di perikanan punya basic di tambak udang. Itu ngelihat prospeknya gede banget, pasarnya nggak ada habisnya, setiap tahun selalu kurang, tambah padahal kuota setiap tahun belum terpenuhi, baru terpenuhi 20%, tapi tahun berikutnya nambah lagi kebutuhannya. Berarti kemudian banyak ya request-nya? Banyak Mas, jadi gini, banyak. Aku nggak perlu marketing Mas, itu kalau jual udang itu nggak perlu marketing. Oh iya. Pasti ada, berapapun, kayak tadi aku kan angkat karena ada beberapa kendala masalah air, aku ngangkat di ukuran kecil, tetap ada yang ngambil, pasti nggak perlu sulit nyarinya. Di Jawa Timur itu kalau nggak salah di KKP, di datanya
kebutuhan di Jawa Timur itu per tahun sekitaran 7.000 ton, Mas. Itu di Jawa Timur aja. Sedangkan setiap tahun cuma bisa menyuplai marketnya sekitar 2.000-an ton. Sisa 4.000, Mas. Iya. Dan itu paling gede ada di sektor Banyuwangi, udang Jawa Timur, Banyuwangi. Kemudian di mana? Lamongan sama Gresik kalau nggak salah. Jadi Gresik. marketnya masih gede. Wah. Di Gresik. Kayaknya kita kalau bikin tambak udang di Gresik bisa nih. Bisa. Dibuka cabang ke Gresik. Kalau cabang memang di mana, Mas? Aku kemarin pertama buka investasi Abimantrana tambaknya di Jawa Tengah malah. Loh, bukan di Banyuwangi? Di Jawa Tengah. Di Banyuwangi ada. Jadi gini, Abimantrana itu menjual pengolahan, Mas. Jadi aku punya proyek tambak udang kayak kemarin di Jawa Tengah. Pengelolaan 2 petak, kalau nggak salah 2 petak tambak udang. Modalnya waktu itu nggak banyak, cuma 115 juta kalau nggak salah. Itu aku buka investasinya, Mas. Aku bikin seperti sistem slot. Per slotnya mirip Santara lah. Iya. Santara. Jadi kayak berapa persen. Jadi 100 juta itu ROI-nya keluarnya per tahun itu 20%. Kalau yang di Jawa Tengah itu 33%. Karena per siklusnya lumayan. Suku bunga banget cuma 6%. Deposito. Jangan percaya sama uang, percaya sama udang. Mantap. Tagline-nya anak kreatif itu pasti ya. Jangan percaya uang, percaya sama udang. Aku buat konten tadi, Mas. Jadi kayak gitu. Pengelolaannya 33% per tahun. Per siklusnya per 4 bulan itu 11,3%. Bisa diambil, jadi dividennya 11,3 itu diambil per siklus. Satu tahun ada 3 siklus, kasarannya Mas ya. Jadi 1 tahun, kontrak 2 tahun. Oke. Tapi setelah 1 tahun bentuknya kayak likuiditas, Mas. Bisa diperjualbelikan. Enak. Sahamnya. Enak. Jadi kan sistemnya kayak kita macak koyo Bursa Efek Indonesia lah, Mas. Gue kira Abimantrana, iya. Nah, gue kira Abimantrana ini masuk Bursa Efek. Enggak, Mas. Gue langsung, the first tambak udang yang ada di SCB di Jakarta, Bursa Efek, Gila. Tapi ada, Mas. Ada. Banyak loh, Mas. Jadi gini, aku sebenarnya baca marketnya. Temanku baca marketnya itu dari segi udangnya. Kalau aku, Mas, bacanya gini. Banyak teman-temanku itu kerja, Mas. Kerja. Duitnya banyak. Wakeh duitnya, Mas. Cuman, dia bikin bisnis nggak bisa. Bingung. Bikin apa ya? Bikin ini dia gagar. Bakar uang 50 juta. Nah, daripada kalian sulit, aku jual pengelolaan nih. Aman. Karena yang aku jual sektornya sektor real, pangan. Nggak mungkin ada matinya. Maksudnya nggak ada matinya, orang nggak mungkin berhenti makan sih. Gitu. Gue dulu punya ide waktu di himpunan yang gak bisa gue realisasikan lah. Tapi selalu gue gilir ide itu ke anak-anak. Biasanya kita kan punya kelas entrepreneur, terus habis itu kelas entrepreneur ini menjadi titik awal atau misalnya langkah lanjutan buat teman-teman yang punya bisnis existing ataupun yang belum punya, akhirnya punya kan. Kalau misalnya nggak ada yang beli, biasanya kendala mereka tuh gampang modal. Nah, gue tuh dulu pengen bikin pameran namanya investasi bisnis muda. Dibikinin konsep modalnya, ini loh investasinya segini, kita yang handle kelola, kamu taruh duit di sini, kamu tunjuk aja kamu yang mana yang kamu kelola. Di sini punya persentase untuk pengembaliannya. Itu kan yang dilakukan Abimantrana. That's right. Dan itu sudah sampai pikirkan ketika kuliah, berarti sekitar 4 tahun yang lalu lah ya. Gila. Nah, tapi kalau misalnya itu terwujud di Banyuwangi, amazing cuy. Bismillah. Makanya aku pengen mencoba untuk ngutek-ngutek Banyuwangi. Karena si istriku, Aziza tuh pernah juga nunjukin ada beberapa aplikasi investasi, tapi udah dalam bentuk sayuran kalau nggak salah. Banyak, Mas. Itu punyanya anak UI kalau nggak salah. Jadi sebenarnya lupa di Abimantrana, Tani Hub kalau nggak salah. Oh iya, terus. Tani Hub. Iya, jadi kalau misalnya gue invest di cabe, ya karena gampang bikinnya, revenue yang gue dapat juga nggak gede. Terus habis itu kalau gue cari yang barang yang susah, ya baru dapat invest yang gede. Jadi kalau di Abimantrana?
Jadi kok Abimantrana, lininya nggak cuma di sektor perikanan, Mas. Jadi banyak. Jadi ya kemarin yang aku daftarkan di CV itu ada sekitaran 15 jenis bisnisnya. Termasuk kontraktor. Food and beverage. Kalau food Sorry, and beverage kan semua bertahap. berarti lu punya tambak udang apa enggak? Punya. 1, 2. Sekarang mau ke 7 petak. 7 petak. Tapi di Jawa Tengah juga punya. Punya. Yang lu kontrakin untuk Abimantrana. Jadi di sana ada satu orang tim memang teknisi tambak di sana tambak udang. Kalau kita nggak punya teknisi orang kepercayaan nggak mungkin kan ngontrolnya sulit. Jadi harus dulu ada di Jawa Tengah. Aku punya satu orang yang udah aku kenal, aku percaya sebagai tim, dia yang mengelola gitu. Karena di sana memang potensi airnya sangat bagus, Mas. Kalau di Gresik, kayak Gresik itu potensi airnya sudah tercemar, nggak terlalu bagus. Pabrik. Lamongan? Pabrik, benar. Lamongan hampir sama kayak Banyuwangi, Mas. Sudah nggak terlalu. Ada beberapa daerah yang bagus, ada yang enggak gitu. Jadi percuma kayak gini, sampai punya 500 juta, tiba-tiba dikasihin ke aku. Dik, gue punya 500 juta nih, buat tambah gudang ya. Nggak bisa, Mas Ian. Karena Ya, itu dia carrying maksud capacity-nya gua. belum. Carrying capacity belum punya. Lahan susah nggak sih lahan? Lahan bisa dibilang susah-susah gampang sih, Mas. Dia ada Karena zonasinya nggak? ada. Lu kalau misalnya mau masuk, kalau mau bikin tambak udang, zonasinya di sini-sini gitu. Iya, di daerah sini. Karena kan kayak tambak udang itu kan perairan Payau, Mas. Jadi dekat laut. Temanku kemarin bikin juga di daerah hampir ke kota. Dia harus nyewa tangki untuk nyedot air laut, dibuat penampungan untuk dikirim dia ke tambaknya. Jadi operasionalnya nambah lah. Bukan nambah, Otomatis kalau boncos. operasional nambah, tapi tetap cuan, Mas. Tetap cuan. Karena permintaannya selalu ada. Selalu ada. Enggak, beneran. Aku kayak orang tuh beli udang kayak nggak ngelihat harganya berapa gitu ya. Dan segmentednya kan kayak udangku kemarin itu dilempar ke Bali, Mas. Ke Bali, ke Jember gitu. Kan pengepulnya kan dijual pengepul. Kemudian pabrik juga buat ekspor. Kemarin kan pandemi COVID-19 2 minggu awal udang turun harganya. Harga udang turun. Gara-gara Jokowi kan nutup ekspor. Ekspor ditutup sama Pak Jokowi. Otomatis barang yang diekspor itu masuk ke Indonesia semua. Yeah. Barangnya banyak kan berarti otomatis harga turun. Habis nggak? Apa? Habis nggak? Maksudnya habis? Apanya? Barangmu habis nggak? Tetap habis, tapi harganya turun. Ya. Tetap habis, tapi harga turun. Kemudian Pak Jokowi buka lagi keran ekspornya. Langsung gini. Kurvanya. Gila harganya. Jadi, oke. Jadi Abimantrana ini sebenarnya apa? Aplikasi? Belum aplikasi. Kita masih jual platform jasa untuk pengelolaan tambak udang dan food and beverage saat ini. Jadi jasa pengelolaan tambak udang sama gue bingung sama kata-kata jasa pengelolaan. Pengelolaan gini, Mas. Sampean tahu udang? Iya. Bisa nggak kalau mau bertani udang? Nggak bisa. Ya, udangnya tahu. Udang. Ya nggak bisa lah. Kita kan jual pengelolaan. Pelihara bintang laut. Oh iya. Terus. Jadi semacam kayak kita kenapa jual pengelolaan? Kita yang mengelola, kita yang maintenance. Bagaimana teknis tambak udang itu, Mas? Bagaimana? Karena udang itu nggak kayak hewan-hewan yang lainnya. Kontrolnya itu day per day. Sorry, gue mau nanya. Lu tuh jual jasa pengelolaan ini ke petani yang punya tambak udang? Enggak. Petaninya aku. Oke. Aku sebagai petani atau aku yang berpartner dengan petaninya. Kamu menawarkan jasa ini ke siapa? Investor. Oh, berarti semisal aku punya dana, kasihlah ke Anda kan? Ya, ke Abimantrana, ke perusahaan, kita akan kelola, ROI-nya nanti keluarkan, kayak yang Jawa Tengah, sampai naruh uang sama 100 juta. Udah berapa orang sih yang invest? Kemarin yang di Jawa Tengah sudah full, itu yang di Jawa Tengah itu kalau nggak salah ada sekitaran 10 orang, Mas. Jadi satu orang, yang orang Jakarta itu ibu-ibu,
dia tiba-tiba ngubungin, tapi masih ada kenalan sama teman-temanku juga, ibunya, dia pensiun, dia punya dana, saat itu dia langsung bikin invest 30 slot, senilai 60 juta saat itu, Satu makanya kemarin slotnya aku pengen berapa? 5 juta? kalau di Jawa Tengah kemarin 2 juta, Mas. Satu slot 2 juta. Jadi kemarin buka sekitar 50 slot. Kemarin. Oke. 30 sudah diambil satu orang, sisanya itu milenial semua. Jadi cuma investasi 5 juta, 4 juta, 6 juta, 2 juta gitu. Ya gede lah untuk Kontrak ukuran selama anak 2 tahun. milenial. Memang segmennya pertama pengen ngajarin anak-anak itu ayo investasi, bukan ayo menabung, enggak. Tapi Satu ayo slot ini umurnya investasi. berapa? Kontraknya itu 2 tahun, tapi 1 tahun bentuknya likuiditas. Oke. Bisa diperjualbelikan. Dijual ke siapa? Sumama sampean punya saham di Tambak Udangku 30 slot, Sumama. Atau gampang gini Mas, sampean naruh uang di Abimantra 100 juta di Jawa Tengah. ROI-nya itu 11,3%. Oke. Berarti kan ambilnya 11%. Dari 1 juta 11 kan lah. 11%. 11-nya kan 11 juta per 4 bulan. Per 4 bulan 11 juta. Selama 1 tahun, sampean udah tahu nih pendapatan berapa. Cuman saat itu Mas Faris butuh uang. Aku butuh uang nih. Soalnya anakku mau kuliah di Cambridge di sana. Kemudian di kemudian Unbai, Universitas Banyuwangi. Nggak ada. Unjem. Parah. Ya, kemudian maksudnya bisa diperjualbelikan. Dik, aku mau ngejual nih. Kalau dijual di CV, kita beli, tapi harganya sama. Nggak ada masalah 100 juta. Nggak ada masalah. Terus gue jual ke siapa? Sampai ngejual ke Tatan. Tan, gue punya saham di Abimantra, nah ini berkasnya. Aku dapat per 4 bulan itu 11 juta. 11% dari nominalku. Lu beli deh 120 juta gitu. Nah, that's right. Bentar, gue nanya, uang itu, kalau kontraknya 2 tahun, lu cuman bisa mengembalikan uang invest yang 11% itu hingga umurnya 2 tahun kan? Setelah 2 tahun apa? Hitungannya angus itu slot. Kita kembalikan modal utamanya atau mau dilanjutkan gitu. Kan tanggungan kita atau kewajiban kita di ROI-nya kan 11,3%, bilang 30% per tahun. Dilanjutkannya itu dalam artian gimana dilanjutkan? Kita tetap kelola lagi tambaknya. Atau mungkin sampai selama 2 tahun, udah ya aku mau ini soalnya mau pakai uangnya nggak bisa dulu. Jadi nah, uangnya aku tarik semua. Kalau misalnya udah dia nggak mau, apa yang akan lo lakukan dengan tambaknya? Aku buka investasi lagi, Mas. Oh. Atau aku kelola dengan pribadi atau cash flow-nya CV sendiri. CV kan juga dapat. Iya. Yo, gitu sistemnya. Ada uang di balik udang, boy. Ada uang di balik udang, tolong boy. WA ya. Jangan percaya sama uang. Nanti tolong WA ya, slotnya ya. Gue bikin kayak gini ngobrol-ngobrol malah banyak itu. Bukan tawaran franchise atau tawaran invest ya. Tapi pembahasan investasi yang menjamin. Oke. Oke, lu punya tambak udang, lu buka slot, dan sekarang yang lagi punya buka slot yang Banyuwangi atau yang mana? Yang Banyuwangi, yang Jawa Tengah sudah tutup, soalnya sudah penuh. Banyuwangi satu slotnya berapa? Satu slotnya 500.000. Diperkecil. Tapi karena ROI-nya berapa? ROI-nya yang di Banyuwangi cuma 5,4%. Karena carrying capacity-nya, Mas, kemampuan produksi antara di Banyuwangi dan Jawa Tengah itu berbeda. Itu kemampuan produksinya tuh berbeda. Apa? Masih banyak. Aman nggak pas COVID? Slotnya? Aman. Pas COVID aman? Nggak aman, nggak pengaruh banget. Ketika harga pun turun, aku bisa masih menyebarkan dividen dan kami juga bisa mendapatkan cuan masih. Kondisi pada waktu pandemi. Oke, pertanyaan gue, lu udah punya CV dan lu membuka model skenario kayak gitu, ada pelaporan ke apa? BI kah atau Bursa Efek kah kalau gue? Oh, pajak ya? Pajak. Terus pajak. Karena kan CV, Mas, pajak, pelaporan pajak. Oke. Kalau masalah pajak kan memang urusan dari perusahaan sendiri. Jadi cash flow-nya dari perusahaan, investor nggak tahu menau masalah pajaknya sih. Yang kedua, lu mulai juga di food and beverage.
Hmm, Maksudnya kafemu sendiri yang dijadiin enggak. lahan investasi atau apa? Kalau kafe next mungkin ya, cuman perhitungannya masih belum karena modalnya kalau kafe harus ada tempat sedikit lebih gede, belum berani karena hitungannya belum ketemu, maksudnya hitungan belum ketemu. Kalau kita menawarkan sebuah investasi di customer atau klien, itu kan harus ada sampai mencapai titik kepastian, walaupun kepastian itu memang nggak ada. Tapi tetap tertuang di ini ya, tetap tertuang di perjanjian segala macam. Kita akan membeberkan masalah tentang Ya, dampak buruk tetap. Jadi bikin food and beverage yang sekiranya masih dalam skala kecil. Jadi restoran. mungkin enggak sih, kemarin pengen bikin food truck karena saya masih penasaran sama food truck. Jadi Banyuwangi mau food truck bikin belum food ada truck. ya? Belum ada Mas, belum ada. Ada satu kemarin gede banget dia, keren tapi nggak laku. Jual minuman dia nggak laku satu, terus dia beberapa ini nggak pernah nongol lagi, nggak tahu di mana food trucknya. Cuman aku punya konsep yang menarik di Banyuwangi, tapi dikemas food truck dengan nambahin semacam kearifan lokal, karakter customer di Banyuwangi Ya secara itu yang mau gue geografis. bilang. Maksud gue Begitu. Banyuwangi kan belum sampai pada tahap habit yang take away, Benar, benar. harus Harusnya kan kita nongkrong until ngikut, die kan? benar, benar. Tapi kalau nongkrong until day sudah hampir, Mas. Benar, benar. Iya. Di sini sudah mulai nggak kayak dulu lah, nggak kayak zamanku dulu SMA. Karena mungkin kebanyakan orang yang dari luar udah pada pulang ke Banyuwangi semua. Budaya dari luar dimasukin ke sini. Kalau masalah nongkrong, kafeku masih tetap ramai terus tiap hari. Walaupun di tengah pandemi tetap kebutuhan nongkrong masih ada. Itu tinggal kita menyesuaikan sama karakternya sih di sini. Toh juga warung Masih kopi rame. itu masih ada, masih rame. Tinggal kita kemas saja. Kita bikin digital marketingnya, kita buka. Ya itu. Oke, nice. Berarti nanti itu juga akan masuk ke dalam slotnya Bimantrana. Iya, tapi dengan project yang bukan di sektor perikanan atau sektor real. Kenapa nggak masih Gitu. main Jadi di sektor real dulu? Di perikanan kan tetap usahain udang banyak, kerang, lobster. belum mampu masalah teknik dan ilmunya sih Mas. Belum ketemu. Karena besok next pengen juga main di peternakan. Cuman kita belum nemuin tim yang bisa menghandle-nya. Karena Kayak timku masih ayam, kecil. Ayam ayam itu telur tuh kayaknya menarik. iya, tapi selama Pokpan masih berjaya kayaknya dimonopoli sama Pokpan. Itu Nggak pasti. boleh loh pemerintah dimonopoli. Kita anti monopoli, boy. Iya. Iya, mana lagi Mas? Oh, kan pasti kalau harga ayamnya naik, pasti harga telurnya turun. Gimana cara lu dapet ide untuk membuka slot Abimantrana untuk anak yang baru lulus kuliah? Nggak tahu masih apa ya, sebenarnya lebih membaca marketnya Mas gitu. Kayak, Enggak, ya kalau market, oke, orang butuh udang, gua akan punya tambak udang. hmm, Pasti ada awal mulanya sampai lu, oke, kayaknya ini ada potensi untuk diinvestasikan. iya. Siapa yang memulai Sebenarnya atau gimana awal mulanya tuh? awal mula teman dulu yang membuka mekanisme slot itu kan, Mas. Jadi kayak Oke. zaman sekarang kalau kita mau bisnis modalnya organik, Solo gitu, susah. solo gitu pakai warisan gitu ya, kayak terlalu mes mengandalkan warisan. Maksud gue Sekelas dengan uang segede gaban itu sulit ya? sulit masih Mas, nggak mungkin gerak. Kayak sekelas Google pun juga buka investasi kan, Iya, iya. Tokopedia gitu. Banyak dari situ Mas. Jadi kayaknya ya banyak kok orang-orang ini duitnya nganggur tapi nggak ngerti mau diapain. Timbang ditabung, diambil sama adminnya, ya udah investasi aja. Oke, Lebih mengarah ini pengen merubah pola pikir. ini berarti baru generasi pertama slotnya si Abi Mantrana ya? Hmm, Angkatan hmm. pertama kan ini berarti hitungannya? Angkatan pertama gimana tuh Mas? Ya, angkatan Maksudnya? yang di Jawa Tengah ini kan baru angkatan pertama kan? Iya. Belum sampai ada yang menyentuh 2 tahun kan? Belum, belum. Dan sedangkan yang Banyuwangi ini baru mulai buka angkatan pertama.
Ya, jadi kemarin kan memang sebelum kita buka investasi tambak udang, saya kan harus punya tambak udang dulu, Mas. Iya dong. Pribadi dulu. Jadi buat senjata dulu, sudah berjalan, kita udah nemuin ritmenya di sini. Oh ini sudah seperti ini, angka terburuknya seperti ini. Berarti ini yang akan dibuka sama diinvestasikan. Ya kalau Mas Faris mau ya, bisa lah. 200 Itu juta WA. kemarin. Banyuwangi, ROI 5%, 200 juta. Gue mending nunggu yang di Jawa Tengah, boy. Tapi, oh ya sama aja sih. Memang kalau masalah angka kalah, karena carrying capacity nggak mampu. Kalau di Banyuwangi bisa 1 tahun, bisa 4 siklus. Jadi, 20%, Mas. Makanya. Oke, sekarang Abi Mantrana bagi gue visioner banget untuk sekelas Banyuwangi. Sangat visioner, gila Banyuwangi yang kota pariwisata juga penghasil banyak kan sumber daya dari Banyuwangi. Banyak Mas, kopi, ada santet, ya bisa. Kearifan lokal sih Mas itu. Oh ya, kopi juga ya. Kopi, ada Arabica. Nah, itu lu akhirnya membuka sesuatu yang visioner mulai dari Banyuwangi itu keren, gue acungin jempol. Ya, Cukup menambah insight. Oh ya, sama teman lu juga yang dari perikanan. Dan yang kedua adalah namanya apa, Tak? Ini asik sih gue dengar daripada Abi Mantrana ya. Sorry, Abi Mantrana tuh artinya apa? Saudagar. Kopi. Kan kalau saudagar kan orang dulu bilangnya punya kapal banyak, sukses gitu kan Mas. Enggak, bahasa mana? Kalau nggak salah sih Mas ya, kalau nggak salah itu Sansekerta kalau nggak salah. Temenku yang bikin. Oke, nice. Asik sih. Sansekerta, Abi Mantrana. Nama project ditambahin gara-gara pengen kliennya milenial sih. Soalnya font Abi Mantrana itu sama kayak font tutur akurku zaman dulu sebelum ini jadi 1/4 abad. Oh. Dulu namanya tutur akur. Tutur akur, ya. Iya. Viewersnya udah 2 juta kalau nggak salah. Waduh. Aku lihat sama Tatan. 2 juta gaib ya. Gak ada investasi untuk ke itu channel YouTube Goib. Kita nggak berani sih Mas, nggak berani. Ekstrim gitu. Ngukur marketnya nggak ngerti gimana. Iya, maksud gue kamu jadi promotor terus habis itu ngumpulin siapa kayak di sana. YouTuber horor nggak ada ya? Waduh, ntar pengen jadi YouTuber, ntar adalah next project lah nanti. Oke, nice. Tapi yang kedua adalah karena banyak teman-temanku juga yang setelah ngobrol di 1/4 abad akhirnya mulai podcast, mulai create YouTube gitu. Ya, semoga lah. Terus yang memang kedua, sampai itu selalu visioner. Membangkitkan semangat kreatif sampai nih gue emang. Yang kedua adalah apa? Talawang ya? Tawulang. Iya. Apa artinya? Tak mau pulang. Tawulang, nggak mau pulang. Tamulang. Nggak mau pulang. Tak mau pulang. Oh, tak mau pulang. Kayak irgasm dik. Kalau Tamulang tuh. Dan itu yang bikin gue menarik bukan Tamulang Cafe di Banyuwangi. Tapi dia cafe sekaligus co-working space di Banyuwangi. Pertanyaan gue, Banyuwangi udah butuh co-working space? Enggak. Dan dia berani melakukan klaim co-working space pertama di Banyuwangi, men. Iya, kalau itu benar. Iya. Oh iya, tapi itu benar sih. Cuma maksud gue, Banyuwangi butuh co-working space kan? Enggak. Dan bagi gue kayaknya ini anak belum punya matematika bisnis co-working space sendiri lagi. Sepertinya begitu. Jadi sebenarnya kemarin itu Mas, aku itu kan mengamati, aku orangnya suka nongkrong memang. Jadi suka nongkrong. Dari indikator ya sampai-sampean dulu diajari ke Saluyu, inget kan dulu. Saluyu, malam-malam makan bubur sampai subuh. Kemudian dari situ budayanya sampai sekarang setelah nikah pun juga istri sering ngomel-ngomel, ngapain sih nggak pulang gitu. Iya ngurusi kafe bilang gitu. Padahal nongkrong sama teman-teman sebenarnya. Makanya kafe dekat rumah. Ya sebelah rumah. Jadi tetap
tetap intinya nongkrong yang produktif lah. Nah, dari situ coworking sebenarnya kan di Malang kan banyak itu udah. Oh, udah. Industri kreatif di Kota Malang sudah mulai bagus lah, hampir belum sebagus Bandung memang, cuma sudah mulai gerak. Kan banyak orang-orang kayak Sal Priadi muncul, Koldiak. Oke, Koldiak, Sal Priadi yang mulai dieksplor ya. Dieksplor. Kemudian dari sana aku belajar sedikit berkumpul dengan teman-teman kreator Malang. Kayak Rizky Boncel gitu kan. Oke. Mas Boncel ini sambut jamur. Gue mau nanya deh. Kenapa Boncel nggak melesat ya? Di mana ya, Mas? Atau emang dia memilih skena untuk di lokal aja gitu? Kurang tahu sih Mas aku ya. Kalau kenapanya seperti itu, kenapa tongkrongan dia juga sudah sama anak-anak filosofi kopi kan? Iya, maksud gue dengan potensinya dia ada kayak gitu, kalau misalnya dia mau go nasional tuh bisa banget. Growing up to nasional sih. Bener. Entah dia nyaman atau gimana nggak tahu juga sih Mas. Aku alasannya mungkin alasan masalah pribadi dia sendiri. Pribadi lah. Personal. Jadi kemarin waktu itu pengen bikin bisnis tongkrongan. Kenapa ada coworking-nya? Sebenarnya untuk branding sih Mas. Ini untuk branding. Ada kata-kata first coworking in Banyuwangi. Walaupun coworking jadinya semacam nggak tahu ini coworking atau enggak. Hanya dibuat rapat gitu aja Mas sama orang kantor udah. Untuk orang yang butuh tempat space, itu sulit sih. Kayak orang-orang seperti sampean mau ngedit podcast YouTube butuh tempat yang cozy, yang enak, nongkrong, ngopi, minum es kopi susu enak. Ini kafemu ini kafemu. Iya. Coba lihat dulu. Bentar. Ini kafe. Jadi ala-ala apa ya ini? Vlog. Iya. Vlog founder. Gitu. Oke. Bentar. Ya bisa promosi lah di Jakarta itu barangkali ada yang mau invest. Konsepnya hutan sih, bikin hutan kota gitu. Wah, di Jogja ada yang model kayak gini loh. Di Jogja itu apa yang lupa aku kalau nggak salah. Rumah ini pohon. Beneran ya? Aku di, iya kayaknya beneran kayak ini sih Mas, aku di kampung banget ini, nggak ada di tengah kota. Wah, kalau di Bandung ini udah model kampung daun, kalau di Jogja ini kayak rumah pohon deket pantai. Cuman dia emang dua yang gue omongin gitu sifatnya resto sih. Oh, memang dulu sebenarnya pengennya resto sih Mas. Ini kan yang punya ide dulu istri pengen jualan. Jadi cuman istri yang jualan, istriku itu nyawanya kafe ini, cuman aku yang bantu untuk digital marketing. Oke. Konsep strategi marketing gimana, produknya kayak gimana, itu aja. Tapi coworking-nya sampai sekarang masih belum berjalan sih Mas. Mengakui kalau itu. Tapi untuk kopi-kopi yang kekinian, selain kopi susu, terus manual brew, enggak pakai. Terlalu mainstream sih. Jadi aku lebih ke arah karena marketnya sih pertimbangannya di Banyuwangi orang lebih memilih es teh. Mungkin lebih memilih es teh atau minuman ketimbang kopi. Baru tahun-tahun ini Mas mulai sadar melek tentang cold brew yang terjadi di Malang 3 tahun kemarin. Iya. Dan terjadi di Bandung mungkin 5 tahun kemarin. Baru terjadi di sini. Ya pokoknya adalah yang si Hafi, temanku yang Hafi Hancur, kan udah sempat ngobrol, terus udah dia ngomong katanya bahwa sekarang tuh di Malang 2 tahun lalu atau setahun lalu dia bilang di Malang tuh kafe 3 baru, 1 mati dalam 1 bulan. Jadi bangkit 3 mati 1. Bener. Terus orang lebih baik ngopi daripada makan. Bener. Lama-lama kena asam lambung semua. Kopi 15.000 itu murah, makan 15.000 itu mahal. That's right. Jadi itu di mana kita sudah dimonetize oleh gaya hidup ya. Ya. Gila. Oke. Lanjut lagi. Artinya setidaknya lu lagi melangkah ke coworking space lah ya. Walaupun memang tidak ada konsep sebenarnya
kalau misalnya ada orang yang mau tiba-tiba nyewa 1 bulan, lu belum ada pemikiran sampai sana, tapi sekarang udah dipakai untuk agenda-agenda rapat yang dibundling sama kafe lu lah ya. Iya, jatuhnya seperti itu. Wih, menarik sih. Asik sih tapi kayaknya. Gue tuh kalau ngelihat suasananya tuh kayak di Solo gitu loh. Angkringan-angkringan Solo. Iya, itu Karena Mas. sekarang Kemarin Solo ini masuk jadi kota favorit gue ya. Semenjak gue bisa. lulus kuliah. Kenapa? Dibandingkan Jogja, gue mendingan Solo sih. Bukan karena presiden kita dari sana, boy. Adem, ayem. Lu bakal bisa ngerasain Malang ketika lu pertama kali kuliah di Malang tuh Solo. Di Solo. Nanti kapan-kapan lu jalan-jalan ke Solo lah. Solo itu mananya Klaten sih? Jauh. Jauh ya, jauh. Dia Surakarta, dia kota. Oh, Oke lah kalau gitu. Tapi itu untuk kafe ya. Satu lagi, Hore PROJEC project. Kenapa semuanya harus pakai project? Itu secara nggak sengaja sih Mas. Wah itu kan karena Hore Project itu bisnis clothingan. Ya mungkin gara-gara sakit hatiku sama Ngaceh dulu nggak bisa lanjut Mas. Bahkan sakit hati yang belum terbukti ya. Iya kayak enggak kok aku bisa gitu bikin, aku bisa pasti bisa. Gitu aja sebenarnya. Ada teman dari Surabaya, dia punya bisnis kacamata. Pacar dia anak desain. Kemudian dia anak Banyuwangi tapi selama di Surabaya, waktu ke Banyuwangi ngobrol, satu pemikiran, dia nggak mau kerja juga. Kalau dia nggak mau kerja sih memang gue harus kerja. Tai-taian kerja, gak enak, kesel, tangi isu, jadi gitu. Ya udah ini cowok apa cewek? Cowok. Oke. Kemudian dia bilang, ayo Mas bikin brand bareng gitu. Apa ya, sing seru-seruan intinya santai. Kayak apa yang mau kita lakuin, apa yang kita senangin, kita tuangkan di sana, kita jual. Gitu aja. Jadi kayak semacam hura-huri aja gitu, reareo, makanya namanya huri kan. Hura-huri aja gitu. Basicnya di Surabaya memang, jadi yang menghandle saat ini temanku yang di Surabaya. Kayak gitu Mas. Itu pun santai banget. Jadi kayak kita masih produksi 2 lusin, kaos, dilempar habis. Enggak PO, udah ada barangnya, kita bikin dulu. Kemudian ada lagi 2 lusin habis. Masih main gitulah, masih online sih Mas, lewat Instagram dan beberapa hard sell di teman-teman sendiri ya. Ada ini nggak sih influencer Banyuwangi? Nggak, belum. Influencernya kemarin masih dari lingkup Surabaya sama di Malang gitu. Influencer Banyuwangi nggak punya influencer? Punya dong. Tapi nggak di Banyuwangi dia. Amelia Ili. Iya, penyanyi dangdut, radio, TV, by TV, apa sih? Banyuwangi punya TV nggak? JTV ya? Nggak, itu Surabaya. Oh, Surabaya. Apa ada? Ya. Nggak ada Banyu TV, nggak ada? Banyu TV. Isinya air gitu ya. Influencernya kalau nggak sejalan sama jenis produknya kan nggak masuk juga sebenarnya. Kayak baju kan tipe-tipe nostalgia sedikit aku kasih nostalgia zamanku dulu ketika kecil. Kemudian orang main PS lah segala macem. Ingat Kazuki itu? Nah gitu. Ketika itu dipakai sama penyanyi dangdut kan nggak match kan Mas? Loh, berarti nyari masuk ke skena itu dong, pro player Banyuwangi. Nggak ada pro player. Kemarin udah callingan sama Moza sih, RRQ. Cuman mahal. Ya. Tahu Moza kan? Iya, berarti lu harus mulai membangun skena pro player. Ya, cuman kan satu desain sih Mas. Desain berikutnya nggak cuma masalah games juga. Oh, bukan. Nantinya. Peluang. Iya. Bukan peluang bukan peluang untuk create e-sport ya, tapi maksud gua peluang untuk mengadakan kompetisi. Oh iya.
Bisa. Ya juga ya. Otak Anda emang cerdas sekali sepertinya. Enggak, gue tuh pernah ke Pontianak. Terus, oke, satu hal, gue nggak jarang-jarang menemukan kafe yang modelnya manual brewan kayak gitulah ya, yang kayak dikerjain sama istri gue gitu. Kebanyakan kafe standar. Terus tapi yang paling kopi tarik gitu ya? Ya kopi warkop model kafe. Terus susu-susuan lah. Terus habis itu, yang paling gue bingung, di setiap kafe itu menawarkan sama logo Mobile Legends, AoV, PUBG, Free Fire, Spirit Drifter. Gue tuh baru sadar bahwa kebanyakan di generasi pertamanya pro player tuh berangkatnya dari Pontianak loh, coy. Sulawesi sama Kalimantan itu banyak banget pro player lahir dari sana. Sumatera, terus habis itu Kalimantan sama Sulawesi itu banyak gitu. Nah, maksud gue sekarang bukan masalah pro playernya, tapi maksud ketika lu punya satu pro player yang benar-benar main di liga nasional atau internasional, itu cukup mempengaruhi siklus yang terjadi di kota itu soal, gue masih punya kesempatan nih sama kayak dia. Iya, benar-benar. Kalau Banyuwangi belum ada, gak mungkin gak ada pertanyaannya. Ada tapi belum se-hype mereka. Nah iya, waktunya iseng-iseng buat sih. Kalau gue ya, kalau gue jadi lu sih, waktu iseng-iseng buat. Tapi aku nggak sekreatif sampean sih, Mas. Aku merawati udang aja deh. Aku tambak udang aja. Harusnya lu jual ikan juga dong. Iya. Next ada. Next ada divisi trading juga. Divisi trading. Jadi kita harga tinggal kita jual beli produk perikanan. Jadi hasil tangkapan laut kita keep, kita jual lagi semua ke Surabaya, ke pabrik gitu. Cuman kita pendanaannya dari investor gitu. Sekarang pertanyaan dan itu gue, nilai kontrak lebih kecil. Sebelum ke terakhir adalah, selama lu mengerjakan semua proyek lu dan lu nggak pernah bekerja, pertanyaan gue adalah, apa lu masih pengen bekerja nantinya? Yang kedua, bagaimana rasanya setelah bertahun-tahun lu garap bisnis atau udah melewati fase bisnis terburuk lu sampai akhirnya punya bisnis yang lu jalan 3 dengan sangat aman, gimana rasanya? Gimana ya? Kalau semua pengen kerja, Mas. Dosen itu kerja nggak sih? Ngajar. Berbakti. Itu kerja nggak sih? Itu kategori kerja nggak? Ya lu kan juga bekerja ini. Iya sih. Maksudnya tadi kan pertanyaannya pengen kerja gitu. Oh iya, kalau pengen kerja, pengen kerja di company ya harusnya ya. Kalau sebenarnya kalau kerja di company cuman penasaran sih, Mas. Oke, penasaran. Iya, kemarin ada tawaran dari beberapa kakak tingkat kita anak 2002. Dia dikerja di Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan ya, aku lupa. Oke. Dia nawarin, mau nggak jadi kayak semacam staf ahli, cuman bukan PNS atau ASN. Oh, kontrak gitu, Mas, di Jakarta gitu. Udah ikut aku bilang gitu. Lumayan loh. Lumayan. Kecil kan, Mas? Jadi ya, 8. Yang di depan. Iya sih ya. Iya benar juga. Dia juga bilang gitu. Cuman dia bilangnya, ya aku ngerti lah lek mama dari ASN ngunu-ngunuain kan gitu. Untuk lu soalnya udah punya usaha, 8 itu kecil. Enggak. Lu kayak sama kayak anak UI yang kemarin baru lulus tuh, yang ngomong, gila gue dihargai 8 juta, bro. Enggak. Karena dia sendiri yang bilang, Mas. Dia bilang ini, kamu digaji segitu, cuman biaya kos segini, kan nggak tanggung, biaya kos segini, makanmu segini. Aku juga termindset kayak, ya nggak cukup dong ya berarti ya, apalagi kalau aku udah punya anak gitu, kan nggak cukup jadinya. Bukan, kalau menurutku angka 4 itu udah banyak, cukup lah, Mas, untuk pribadiku rumah tangga pun angka 4, 3 itu cukup gitu. Cuman kalau di Jakarta kayaknya sih ya, sampean kan di Jakarta. Parameter ke situ, kalau semua pas ya oke. Jatuhnya itu kayak cuman penasaran sih, Mas, karena banyak orang-orang lingkunganku itu selalu memperolok kerja kantoran itu nggak enak. Ini budak korporat. Aku kan nggak seneng kayak gitu, karena menurutku jalan hidup orang kan beda-beda tuh, Mas. Tapi generasi berubah ya. Apa?
Generasi berubah ya. Dulu kebanyakan kita menambak, bertani, Hmm. berdagang. Sampai Hmm. ada fasenya, kerja lu harus kerja di perusahaan segala macem. Jangan sampai Hmm. nggak kerja. Nah, mungkin kayaknya generasi kita dan kedepannya semakin industri juga bertambah, malah masuk, ngapain? Pergi Hmm. ke kantor gitu. Hmm. Tapi apa ya, repot sih Mas. Aku juga alhamdulillah Abimantana sudah punya kantor sendiri kan, kantor sendiri. Jadi Udah ya bisa ngerasain jam lah. iya jam 8 nanti harus cek log, harus apa pakai fingerprint sampai jam 4 sore. Print tetap harus kayak gitu sih Mas. Memang kalau walaupun bisnis Walaupun nggak ritme di ruangan terus profesionalnya ya. tetap Walaupun harus punya. iya. Bangun etika sama profesionalnya di dunia kerja sih penting. Cuman walaupun Bener Mas, dia bener. habis ceklok langsung keluar beli kopi, ngerokok. Benar. Terus apa lagi pertanyaannya Mas? Lupa. Ya udah. Selain nggak pengen kerja, Terus rasanya gimana lu sampai sejauh ini? apa ya Mas ya? Sebenarnya kok sekarang memang kondisi kayak gini, COVID, kafe juga sepi. Jadi memang ngerasain nggak enaknya. Tapi jadi lagi down kan Mas, lagi down. Kayak perjalanan pertama bisnis, punya istri, kemudian istri hamil, bisnis lagi porak-poranda, sebulan cuma dapat 400.000, pernah kan Mas 400.000, itu nangis sekali, kayak bener nggak sih jalan yang ditempuh. Kemudian naik up banget, sampai berkali-kali lipat tiba-tiba pendapatannya. Kemudian turun lagi, tergantung gimana kita menanggapinya kan. Kalau aku sih nanggepinnya itu proses dan ya udahlah seru aja gitu. Seru dari mencoba untuk kalau katanya Pak Mardigu itu berpikir positif. Bicara sama diri sendirinya bisa, Tuhan itu baik, bisa santai, ada jalan keluar gitu aja. Kalau cuma kita merenung, tuh pendapatanku kecil, nggak bisa ini ya, itu katanya bakal termindset, ya udah kita bakal terus-terusan turun. Gitu sih Mas, yang dirasain itu sih seru aja, itu seru, enak, dinikmatin aja, pasti ada jalan keluarnya nanti. Itu aja. Apa pesan yang lo pengen sampaikan kepada teman-teman yang baru mau mulai? Apa ya? Ya, pesannya adalah apa ya Mas ya? Nggak pintar berkata-kata juga, nggak kayak sampean. Iya. Dulu nggak Iya pakai bahasa. nggak ikut kelas MC-nya sampean dulu. Pernah ya buka kelas MC dulu. Public Disuruh speaking kalau nggak disuruh Pananang, Cuk. apa ya? Mungkin sarannya untuk anak yang ini ya baru lulus kuliah Baru itu lulus punya kepengen sama kayak lu dan juga akhirnya punya mindset yang nggak tahu kebentuk dari mana, nggak mau bekerja juga. Apa yang lu pengen kasih nggak tahu ke pengen mereka? kalau nggak pengen kerja sebenarnya gini, bisnis itu seru, bukan berarti enak, bukan berarti susah, tapi aku bilangnya seru. Kemudian kendalanya adalah orang bilang pada umumnya modal adalah kendala utama. Sebenarnya menurutku itu mindset itu harus dihilangkan dulu sih. Jadi dihilangkan masalah itu untuk kamu bisa melangkah. Jadi kendala pertama aku nggak punya modal. Itu something is bullshit lah menurutku saat ini setelah aku 3 tahun di dunia ini. Kayak modal itu bukan yang utama, tapi yang utama adalah tekad sama pikiran. Memang terdengar kayak seorang Mario Teguh bilang ya, tapi itu benar sih Mas. Modal memang penting, tapi cara untuk mendapatkan modalnya itu yang banyak Harus. gitu. Nggak harus dari warisan, nggak ada dari warisan gitu. Berarti Bisa orang yang dari bank. bilang aku nggak punya modal itu dia nggak pernah cari tahu dan menggrab modalnya dia sendiri ya. Iya, bener Mas. Maksudnya aku belajar investasi, aku buka tambah udang di Jawa Tengah tanpa sepeser pun uang loh, ya kan? Aku jual pengelolaan, dari situ belajarnya kan, jual pengelolaan. Aku buka tambah 100 juta, itu nggak ada uangku sama sekali di sana. Aku dapat profit tetap. Kemudian buka tambak di Banyuwangi senilai 200 juta, proyek baru, itu tanpa modal sama sekali. Modal uang kan ya. Tapi ada yang modalin, ada investasi, tinggal bagi hasil, skemanya kayak gitu kan. Itu sih sarannya, jadi kayak bisnis itu seru. Ya, seru banget. Jadi kayak jangan pernah takut sama modal.
Dan orang kerja itu bukan orang kerja itu bukan berarti dia buruk, benar. Enak, tetap kerja itu enak. Asik beneran. Saya buruk, saya ingin belajar bersama Bapak pengusaha udang. Enggak. Nanti aku pengen daftar di Indomaret lah jadi kliennya biar bisa supply snack lah, Mas. Minyak gitu. Suar-suir. Gitu. Tapi bener Mas, orang kerja itu tetap aku memandang derajatnya lebih tinggi ketimbang seorang pengusaha yang mengolok orang kerja. Derajat rumput orang tetangga itu memang lebih hijau dari semuanya, Dik. Kita mau yang kerja pada pengen usaha, orang yang usaha pada pengen kerja kan sama aja. Bener. Sawang Sinawang Jerong Banyuwangi, Mas. Apa? Sawang Sinawang? Iya. Apa itu artinya? Ya yang tadi Samen bilang itu. Oh, rumput tetangga gitu, lebih hijau. Kayak selalu melihat orang itu enak yo, kita nggak bersyukur ya kayak gitu. Padahal sebenarnya dia merasakan aku enak yo. Oke, kalau gitu hari ini terima kasih Mas Dika Nurman, thank you. Sama-sama Mas Faris Jauh. Tapi nanti gue tampilin beberapa foto Abi Mantrana, terus Pamulang, sama gue nggak tahu tuh yang Hore. Gue belum pernah. Nanti lu kirim ke WA aja foto-fotonya. Nanti gue tampilin di depan. Waktu pas kamu mulai cerita soal itu. Oke? Siap. Sekali lagi terima kasih buat Mas Dika Nurman hari ini yang udah menyempatkan dirinya untuk ngobrol di Seperempat Abad. Thank you juga buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan Seperempat Abad dimanapun, baik via YouTube ataupun via podcast yang berada di Spotify. Thank you sekali lagi buat kalian dengar. See you di next video. Bye-bye. Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu tertawa seperti sedia kala.